begini, tentu nanti ada pengawasan, ada penertiban, dan kita akan kerahkan semuanya, seluruh kekuatan di Pemprov, polisi, TNI untuk kita mentertibkan. Tapi saya perlu ingatkan kepada semuanya bahwa ini adalah untuk kepentingan kita. Jadi kalau memaksakan ke kantor, itu sesungguhnya berisiko juga. Risikonya apa? Risikonya penularan, risikonya tertular. Jadi kita berharap sekali kerjasama dari semuanya, karena tidak bisa ini efektif jika kita semua tidak disiplin. Karena itu saya lihat dari pengalaman berbagai negara. Di negara yang masyarakatnya tertib, disiplin untuk melakukan pembatasan pada dirinya sendiri, pada keluarganya, pada lingkungannya, pada koleganya, tempat kerjanya, maka pertumbuhan penularannya bisa dikendalikan. Tapi di tempat yang warganya tidak memikirkan ini, menganggap ini lawan yang tidak terlihat, karena nggak terlihat jadi nggak ada, kemudian cuek, apa yang terjadi? Angkanya fantastis pertumbuhannya. Jadi kita membutuhkan sekali kesadaran supaya tidak harus semuanya serba dipaksakan. Disebut aturan supaya punya daya paksa, tapi kita membutuhkan kesadaran semuanya. Ini adalah tentang melindungi diri kita, melindungi diri orang lain. Aturannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di situ ada pasal 93 yang memberikan denda sebesar-besarnya 1 juta dan hukuman 1 tahun maksimal. Jadi itu bisa dikenakan. Artinya kalau memang diingatkan tidak bisa, ya pasti nanti bisa diproses hukum. Dan kepolisian, kejaksaan siap untuk memproses apabila ini tidak dilaksanakan. Ya, Tadi Pak. denda itu saya sebutnya berapa? 1 juta ya? Bukan, harusnya 100 juta. Hukuman 1 tahun atau denda 100 juta. Jadi ini koreksi. Tidak ada batasan angka, yang ada prosentase. Jadi kapasitas mobil itu hanya boleh untuk mengangkut 50% dari jumlah maksimal kursi yang ada di situ. Jadi kalau kursinya 8 ya cuma bisa 4, kalau kursinya 4 ya cuma bisa 2 gitu prinsipnya. Jadi itu yang dilakukan dan tentu akan ada penertiban. Prinsipnya sama, kendaraan dilarang keluar kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Jadi kalau mereka harus belanja kebutuhan pokok silahkan, tapi kalau untuk jalan-jalan jangan. Memang Jakarta lagi kosong sih, enak naik mobil keliling-keliling gitu. Tapi itu bukan waktunya kita untuk jalan-jalan. Kita harus terus optimis bahwa kita insya Allah akan bisa melewati ini. Umat manusia sudah mengalami pandemi berkali-kali. Ini bukan pertama kali dihadapi oleh umat manusia. Dengan adanya kemajuan teknologi, apalagi kemampuan kita untuk melakukan komunikasi menjadi luar biasa, maka insya Allah kita akan bisa menangani ini dengan lebih baik. Tapi harus kerja bersama. Itu prinsip ya, nomor 1. Kemudian berapa lama, kita tidak tahu berapa lama. Tapi saya ingin sampaikan kepada semua bahwa tantangannya tidak kecil. Mungkin ini bisa panjang. Dan kalau panjang artinya perlu waktu lebih dari 2 minggu. Kembali kalau kita lihat tempat-tempat lain, memang perlu waktu yang lebih panjang. Jadi, saya tidak ingin memberikan informasi yang tidak akurat. Dari awal kita selalu sampaikan, Jakarta prinsipnya 1, transparan, faktual, sesuai kenyataan. Yang ketiga, urgent. Ada unsur kecepatan, karena ini urgent. Jadi dalam kasus ini pun ada banyak proyeksi berapa kasus yang sesungguhnya, tapi biarlah itu para ahli yang melakukan kajian itu, proyeksi-proyeksi itu. Bagian kami adalah bagian bekerja untuk menghentikan penularannya
mengobati mereka yang tertular, lalu mengisolasi mereka yang potensi menularkan, dan juga mereka yang punya risiko tinggi bila tertular.